Saudara, kita berjumpa kembali dan semoga Anda pada saat ini dalam kondisi yang sangat sehat. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sharing saya mendalami buku yang sedang saya baca, yaitu Filosofi Teras atau Filsafat Stoa. Tetapi ini hal yang sangat praktis yang bisa kita terapkan. Mungkin Anda pernah melihat atau menjumpai atau bahkan mempunyai seorang rekan kerja. Ketika dia datang, pertama selalu yang dia katakan adalah tentang keluhan. Sehingga ketika orang ini bicara, kita sudah tahu apa yang mau disampaikan. Tidak ada hari tanpa mengeluh, tidak ada hari tanpa protes. Sebaliknya, saudara, mungkin Anda mempunyai rekan yang begitu mudah tersenyum, tidak pernah keluar dari mulutnya sesuatu yang keluhan-keluhan, optimis, positif, kendati dia mempunyai persoalan di dalam hidup. Orang tipe kedua inilah yang disebut sebagai orang yang mampu merayakan hidup. Bagaimana hal itu bisa dilakukan, bisa dikembangkan, akan saya sharingkan pada video saya kali ini. Sebelum saya melanjutkan sharing saya, saudara, baiklah jika Anda like video ini, menulis komentar pada kolom komen, mensubscribe dan men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Saudaraku sekalian, saya akan menganalogikan dua tipe manusia yang seringkali ada di dalam kehidupan kita. Tipe manusia yang pertama saya analogikan dengan seekor binatang lalat, dan tipe yang kedua adalah lebah. Anda tahu, lalat sangat senang hinggap di tempat-tempat yang kotor. Dan bahkan ketika dia hinggap di tempat yang bersih, dia selalu meninggalkan kotoran dan menimbulkan penyakit, saudara. Sementara lebah, kita tahu dia menghasilkan hasil yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kesehatan, yaitu madu. Manis. Inilah tipe orang yang kedua. Tipe orang yang pertama yang saya analogikan dengan lebah, ini adalah orang yang mempunyai kecenderungan di dalam dirinya, mempunyai 4 kebiasaan sebagai sesungguhnya ini menghasilkan energi yang sangat negatif yang merusak. 4 kebiasaan itu adalah pertama, blame. Orang yang senang sekali untuk menyalahkan orang lain karena situasi yang dialami, karena hidup yang menimpa dirinya. Bahkan kadang menyalahkan Tuhan. Seperti yang pernah saya sharingkan pada video saya sebelumnya. Apa-apa yang menimpa dirinya jika itu tidak baik, selalu saja dicari alasannya di luar dirinya. Sehingga dia mempunyai sekali banyak yang namanya kambing, tapi kambingnya hitam, saudara. Lalu yang kedua, itu adalah komplain. Mengeluh, apa-apa komplain, apa-apa komplain. Ini rusak lah, ini panas lah, pintu ini nggak mendukung lah, dikomplain. Hal kecil saja dikomplain, sehingga kita selalu resah dengan orang ini. Yang ketiga, excuse. Orang yang apa, saudara? Orang yang banyak sekali alasan. Sibuklah, saya harus mengerjakan inilah, sehingga dia tidak pernah terlibat dalam hal-hal yang lain. Kalau kita undang, mari kita datang ke tempat saya, oh saya sibuk. Orang yang nggak ada niat, banyak sekali alasan. Dan yang keempat, saudara, banyak gosip. 4 energi negatif ini jika dihidupi oleh seseorang, dia persis seperti lalat. Sementara tipe orang yang kedua yang ada di sekitar kita, di dalam masyarakat kita, dan haruslah kita menjadi orang seperti ini, adalah orang yang begitu banyak bersyukur. Ketika dia mendapatkan uang segini, temannya mengatakan harusnya kan nggak segini, dia mengatakan syukur, alhamdulillah kita masih mendapatkan. Bersyukur sehingga tenaganya, energinya menjadi lebih kuat. Lalu yang kedua, orang yang bersyukur, yang mudah bersyukur, biasanya juga orang yang mau untuk bekerja keras. Dia menghayati dengan bekerja atau pekerjaannya, dia melakukan pekerjaan itu sebagai ungkapan dari syukur dia. Maka orang ini sungguh terberkati. Dan yang ketiga, dia menyadari bahwa apa yang dia dapatkan tidaklah semua menjadi hak dia, sebagian adalah hak dari orang lain, orang-orang miskin. Maka dia juga beramal, saudara. Bersyukur,
bekerja, beramal. Dan yang keempat, dia membawa semua hal itu di dalam doa. Dia juga berdoa karena dia meyakini bahwa doa itu adalah stop kontak yang menghubungkan dirinya dengan Allah yang mempunyai, dengan Tuhan yang mempunyai kekuatan. Dia menyadari bahwa kekuatan Tuhan bisa membuat kegelapan hatinya menjadi terang, kelemahannya menjadi kuat. Dan dia bawa semuanya itu di dalam doa. Dan yang kelima, orang ini berserah. Berserah bukan berarti dia pasrah pada keadaan. Berserah di sini adalah dia menyadari apa yang harus dia kerjakan secara optimal. Selebihnya itu dia serahkan kepada Tuhan. Maka dia mengatakan, saya berusaha dengan sekuat tenaga saya, tetapi Tuhan yang akan menentukan. Inilah orang yang bisa merayakan hidup. Dan ini saya analogikan dengan binatang yang namanya lebah. Orang seperti ini akan menghasilkan sesuatu yang positif, memberikan kemanisan kepada di sekitarnya, dan dia akan sangat dirindukan. Dan orang seperti ini, saudara, yang bisa merayakan hidup apapun situasi dan keadaan. Maka marilah kita terus-menerus berusaha untuk pertama bersyukur, bekerja, beramal, berdoa, dan berpasrah. Karena 5 hal itulah yang akan membuat kita menjadi pribadi yang sungguh bisa merayakan hidup ini. Itu saja saudara yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Saya percaya Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Sukses.